Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan dan kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis bisnis dan studi kelayakan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ricky, yang kedua ada Diana, yang ketiga ada Fani, yang keempat ada Hakinen, dan yang kelima ada Aziz. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Jadi studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan ataukah tidak. Mungkin bagi sebagian orang awam, studi kelayakan bisnis mungkin terdengar asing. Padahal studi ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Karenanya, ada baiknya jika pebisnis pemula memahami terlebih dahulu seluk-beluk kegiatan ini. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan pebisnis dari kerugian. Sebenarnya bukan menghindarkan pebisnis dari kerugian, namun meminimalisir kerugian. Seperti itu. Saat melakukan studi kelayakan, ada banyak aspek yang harus diteliti. Pada dasarnya, aspek tersebut bersifat fleksibel, sehingga bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Meskipun demikian, ada beberapa aspek dasar yang pasti akan diteliti ketika analisis studi kelayakan dilakukan. Antara lain, 1. Aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, surat izin usaha perdagangan, dan lain-lain. 2. Aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. 3. Aspek pasar dan pemasaran. Pasar dan pemasaran merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni potensi pasar, jumlah konsumen, daya beli masyarakat, segmentasi, situasi persaingan di industri tersebut, dan lain-lain. 4. Aspek manajemen. Studi kelayakan juga turut menyertakan aspek manajemen sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Dan yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis Anda berjalan lancar atau tidak ke depannya. Proses penganggaran adalah hal yang harus dilakukan jika Anda ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan usaha secara menyeluruh, Anda bisa mencoba menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur yang sesuai dengan proses bisnis yang direncanakan. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis merupakan aspek yang berkenan dengan pengoperasian dan proses pembangunan proyek secara teknis setelah proyek tersebut selesai dibangun. Berdasarkan analisis ini pula,
dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi, termasuk startup cost atau praoperasional proyek yang akan dilaksanakan. Studi aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan apa yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Untuk bisnis industri manufaktur, misalnya, perlu dikaji mengenai kapasitas produksi, jenis teknologi yang dipakai, pemakaian peralatan dan mesin, lokasi pabrik, dan tata letak pabrik yang paling menguntungkan. Lalu, dari kesimpulan itu, dapat dibuat rencana jumlah biaya pengadaan harta tetapnya. Aspek sumber daya manusia. Aspek ini membutuhkan daya imajinasi tinggi untuk membayangkan bentuk organisasi apa yang akan dibangun kelak ketika berdiri. Setelah gambaran organisasi terbentuk dengan segala kelengkapannya, selanjutnya dianalisis proses pengadaan sumber daya manusianya untuk menduduki dan memegang bagian dan fungsi organisasi sesuai dengan yang direncanakan. Pada slide berikutnya, saya akan menjabarkan dari tujuan studi kelayakan. Tujuan utama dilakukannya studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai dengan harapan, baik dalam jangka panjang ataupun pendek. Seorang pebisnis melakukan studi kelayakan juga untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, seorang pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikannya gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya bisa berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini saya Fani Oktavidia NIM 339 akan menjelaskan tentang tahapan dan contoh studi kelayakan bisnis. Jadi di dalam tahapan dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis ada beberapa tahapan studi yang hendaknya dikerjakan, yaitu yang pertama penemuan ide. Agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan, diperlukan beberapa penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan dari sumber daya yang memadai. Jika ide proyek lebih dari satu, dipilih dengan memperhatikan salah satunya yaitu ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Yang kedua, mengambil keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang bersifat teknis. Yang terakhir yaitu keyakinan akan kemampuan proyek menghasilkan laba. Yang kedua, tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, yaitu 1. Mengumpulkan data, 2. Mengolah data, 3. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, 4. Menyimpulkan hasil, dan 5. Membuat laporan hasil. Berdasarkan contoh di atas telah ditentukan 3 macam ide proyek. Selanjutnya, ketiga ide proyek dikaji melalui aspeknya secara cukup luas dan mendalam untuk mendapatkan masuknya untuk mengevaluasi ide-ide tersebut. Yang ketiga, evaluasi, tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi ini membandingkan suatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal ini dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Ada 3 macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah rasionalkan secara rutin.
Yang keempat, tahapan pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor tertinggi jika dibandingkan usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kelima, ada tahapan rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain, serta kesiapan manajemen. Yang keenam, yang terakhir ini ada tahapan pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek. Setelah proyek selesai dikerjakan, tahapan selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Atau dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis tersebut dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan yang terakhir operasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan slide 5, yaitu manfaat. Ketika merintis sebuah usaha, pebisnis yang melakukan studi kelayakan keberjalanan bisnisnya akan berada dengan pebisnis yang tidak melakukan studi kelayakan. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapat dengan melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat tersebut. Yang pertama, ada memperkecil risiko kerugian. Nah, ketika menjalani sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Nah, dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang diterima tidaklah besar. Lalu yang kedua, mempermudah perencanaan bisnis. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis. Nah, dari hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada melancarkan pelaksanaan bisnis. Nah, melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pebisnis dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan yang memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dampaknya, pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Yang keempat, mempermudah melakukan pengawasan. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Nah, selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Lalu yang kelima ada mempermudah pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Nah, agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, pebisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal ini dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Informasi dan laporan hasil dari analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar menentukan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian pebisnis pun
bisa mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan salah satu hal yang penting dilakukan ketika mendirikan sebuah perusahaan. Dengan melakukan studi kelayakan ini, pebisnis dapat terhindar dari banyak hal kemungkinan buruk yang melanda perusahaan. Tidak hanya itu, studi kelayakan juga bisa meningkatkan peluang perusahaan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesannya. Jadi, pebisnis tidak lagi ragu untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar perencanaan usahanya lebih matang. Baik, cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.